Kisah pilu para ojol berikut ini, mungkin ini kita akan jadikan satu pembelajaran. Yang mana yang udah berkeluarga, selamat bagi Anda yang udah berkeluarga, udah punya anak, yang punya keluarga, yang mana mungkin anak kalian butuh keuangan untuk pendidikan atau les ataupun sekolah tambahan, yang mana dia pengen seperti teman-temannya. Tapi berhubung karena bapaknya hanya ojol dan pendapatan sekarang tidak seperti sebelum-sebelumnya, yang mana hingga detik dari awal keluar hingga siang pun bapaknya tidak ataupun belum punya uang atau belum dapat orderan, bukan hanya duduk-duduk di keliling-keliling mall, perkantoran ataupun di stasiun, tapi hanya untuk menunggu orderan berjam-jam. Akhirnya anaknya merasa, "Pak, saya mau ikutan. Orang tua mana yang nggak tertegun dengan hal ini? Bageng bicara ojol, kita akan coba bahas masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang permasalahan kisah para ojol ini Gojek ya. Yang mana karena sistem order Gojek terkotak-kotak ya, dari silver, platinum, gold, juga basic, ada lagi slot-slot spesialis dan lain sebagainya, aceng ataupun lain sebagainya. Ini tentang para ojol yang mana, aduh, mungkin kita bacanya, aduh bang, pagi mengingat anak ya, anaknya mau sekolah, yang mau ikutan kursus atau les, yang mana belum ada pembayarannya, yang mana di chat mulu bapaknya, "Pak, punya uang nggak? Pak, punya uang nggak?" Ya, tanpa panjang lebar, mari kita coba lihat ya, dari permasalahan berikut ini. Seperti ini kita lihat dari keluh kesah Gojek driver namanya Alfian. "Bapak sedang berjuang anakku, bukan sedang duduk-duduk dan nongkrong doang. Bapak berjuang menahan emosi karena orderan belum juga ada yang masuk. Maaf, ini cuma sekedar berbagi cerita dan pengalaman, jadi jangan terlalu berlebihan menilainya ya kawan-kawan. Jadi konsepnya nggak aneh-aneh, cuma sebagai motivasi buat kita sama ojol-ojol." Lokasinya sekitar Daan Mogot ya, ini Daan Mogot dekat Kalideres mungkin ya. Ya ini anaknya, "Sekarang bapak belum punya uang. Ntar, bapak lagi sepi orderan, baru dapat 2 dari tadi." Terus anaknya nangis, "Bapak lagi kerja." "Iya, aku tahu pak. Bapak lagi apa? Lagi di mall. Bapak lagi nunggu orderan ya pak?" "Iya." "Dapat kemana?" "Oh ya, kata guru aku mau langsung bayar. Takutnya nggak bayar katanya." "Ya udah, ntar kalau bapak udah punya uang baru bisa masuk les." "Besok kan aku masuk les ya, langsung bayar pak. Kata guru aku pak." "Nggak tahu, takut kali. Bapak belum ada uangnya. Takut nggak kebayar. Jadi besok nggak les dong pak." Ada bilang, "Pak, kata guru aku les di situ nggak pak?" Bapak jawab, anaknya sambil ngasih emoticon nangis. "Bapak belum ada uang." Bapak jawab, "Jangan dibaca doang. Aku sedih, sabar ya Intan. Mudah-mudahan cepat bapak bawa uangnya buat bayar les Intan." Jadi anaknya pengen les, anaknya pengen kursus, anaknya pengen masuk seperti teman-temannya, tapi tidak ada uang. Itu mungkin permasalahannya. Tapi apa kata netizen menanggapi hal seperti ini? Dari Muhammad Supriyatna, "Kondisi begitu jangan gantung di Gojek lah om. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dapat rezeki pak. Insya Allah kalau buat anak mah ada aja rezekinya. Amin. Bismillah aja. Daftar Shopee pak, paket melimpah. Semangat bang, semoga ada rezekinya." Lagi dari Aditya Nugroho, "Bang, coba kasih pengertian ke anaknya lah. Udah tahu kerjaan ojol kok anaknya les. Coba kasih pengertian ke anak. Bisa belajar di rumah, dikasih semangat belajar sendiri. Di rumah pun bisa sukses dan pintar. Buat cerita motivasi belajar sendiri mah nggak kalah sama anak yang ikut les. Nggak apa-apa bang, justru saya bangga sama niatnya. Tapi di satu sisi orderan sepi, satu sisi lagi jadi kebanggaan sama semangat belajar anak. Kalau Anda bangga sama-sama belajarnya, justru jangan sampai mematahkan semangat belajar dia. Kalau dilihat dari chatnya itu bertolak belakang sama perkataan Anda, justru menjatuhkan mental anak Anda untuk semangat belajar. Kalau bisa sebisa mungkin menutupi keadaan ekonomimu.
Anak belum sampai pikirnya untuk memahami keadaan orang tua. Taunya dia minta uang dan uangnya ada. Masa mendukung anak semangat belajar, tapi di sisi lain anak disuruh memahami keadaan ekonomi orang tua. Gimana itu konsepnya? Ya bang, cuma agak panik waktu itu, tapi sebenarnya hati kecil janji tetap dilaksanakan permintaannya. Semangat, kalau bisa anaknya jangan sampai tahu kesusahan orang tua. Mudah-mudahan anaknya jadi anak pintar, soleha, dan jadi orang sukses memuliakan orang tua. Amin. Di Jakarta sepi ya, gimana di pinggiran? Bukan sepi sebenarnya bang, tapi pembagian order yang nggak rata. Order mah banyak banget, yang rame mah rame, yang sepi mah sepi. Semoga cepat dapat kerjaan yang lain ya bang, soalnya Gojek sekarang nggak kayak dulu, mending cari kerjaan yang lain. Semangat bang, gua masih bujang juga pernah ngerasain buat mama gua berjuang mati-matian, buat mama juga bang, malahan mak gua sakit tetap aja semangat. Kasih pengertian sama anaknya, anak yang ikutin yang kita, bukan kita yang ikutin anak. Memang titik terendah seorang ayah adalah jika anak minta sesuatu tapi kita nggak ada duit, cuma bisa sabar ya nak, pernah ngalamin. Dan semoga anak-anak penuh dengan pengertian. Semoga Gojek, aduh ini parah nih. Susah kalau akun reguler cuma satu layanan. Mau angkot harga di bawah 20k, aduh harga udah di label sama aceng, malah ditungguin. Mohon maaf pak kalau salah ngomong, tapi di titik bapak nongkrong di area itu gosen melimpah, kenapa nggak main gosen? Maaf pak, saya kalau nongkrong dari situ gosen bisa 50 sortiran pak. Nah, terharu bang, walaupun belum mengembangkan berkeluarga, ternyata kalau sudah berkeluarga itu pengeluarannya banyak juga ya. Semangat bang jadi ordernya, ingat anak bini mendoakan yang terbaik buat abang. Ikhwan, iya banyak pengeluaran, makanya harus cari yang pintar nyari duit biar nggak terasa berat. Sabar pak, semoga berdoa sama Allah, semoga rezekinya dapat yang terduga, amin. Emang jangan main lapar, kalau food angkat tangan, tapi kalau mention banyak mau pindah ke Palem Lestari, sebenarnya banyak kalau mau main di Palem Lestari, banyak kepik asal mau. Kalau berharap food nyerah deh. Nah seperti ini ya, ini dari Kerang Dalem, lihat 0, 94, 135, 12.000, 50.000. Jadi kita nggak sendirian bang, tetap anyep-anyep ini. Ini pengaruhnya karena orderan yang terkotak-kotak, orderan yang terslot-slot. Ya, yang mana diprioritaskan untuk yang argo murah. Mungkin bapak ini, ya, yang si bapaknya ini, bapaknya si Intan ini, hanya bertumpu pada titik di sekitar mall doang. Mungkin dia hanya main food doang. Tapi kalau saya pindah ke Palem, ataupun di kawasan banyak gosen, pergudangan, mungkin itu bisa diambil. Dan bisa untuk bayar uang kuliah, pendidikan, ataupun uang les anaknya. Ya, mungkin coba aja main paket, nggak apa-apa deh. Sekarang jangan dipikirkan masalah ini forma atau apa. Sekarang penting lu pulang, lu dapat duit, ditargetkan 200, 300 udah pulang. Mau main jauh, mau mencapek nggak apa-apa. Penting lu dapat paket dan nominalnya sesuai dengan pendapatan hari itu. Daripada nongkrong berjam-jam cuma dapat ongkos dekat-dekat 10.000 balik lagi. Mendingan dapat yang jauh tapi lumayan gede. Ya nggak apa-apa. Itu saran gue ya buat ojol-ojol yang sekarang ya, karena nggak seperti dulu lagi terkotak-kotak bang. Ada berapa banyak kotak-kotak ojol sekarang, nanti akan gue bahas. Terkotak-kotaknya ojol sesuai pendapatan dan regulernya, entah akan gue bahas nantinya. Oke, jadi untuk yang bapak ini ya cobalah main semuanya pak, jangan hanya terfokus di mall, mungkin mengharapkan main food doang, kalah sama yang 5.000. Mendingan main gosen, cari dapur gudangan, paket, ataupun multi instan, multi sen, dihidupin aja sementara. Demi keuangan anak, demi anak bisa melanjutkan pendidikan, bisa les, termotivasi, dan juga bisa seperti teman-teman yang lain. Tetap semangat ya, apapun itu. Ini pembelajaran bagi kita ya, untuk para ojol-ojol. Semoga kalian juga tetap semangat, tapi jangan bebankan penderitaan kalian di jalan, orderan kalian anyep di jalan, digembar-gembar ke anak. Takut anak jatuh mental, takut anak pada kepikiran, dan juga nanti kebawa ke emosinya karena dia masih kecil, belum kepikiran untuk masalah perekonomian. Tugas mereka hanya untuk belajar sampai akhirnya selesai pendidikan, baru mereka akan mencari pekerjaan untuk memperoleh income atau uang. Jadi jangan pernah libatkan anak. Apabila Anda keadaan sepi, anyep, atau mengeluh di luar, jangan bawa ke rumah. Ya mungkin kalau untuk orang tua nggak apa-apa, tapi jangan kasih ke anak. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.